Malam anak-anak peserta OSN, IPA, Sosial Fisika. Malam ini kita ketemu lagi di akhir pekan ya, membahas tentang GHS, kemudian ada medan elektromagnetik dan juga elektromagnetik. Yang pertama kita disapa dengan soal yang ditunjukkan persamaan simpangan getaran. Biasanya persamaan simpangan getaran itu biasanya seperti ini, dalam bentuk Y. Nah, dalam bentuk Y, kemudian fungsinya fungsi sinus seperti ini. Nah, di soal itu dinyatakan dalam bentuk X, tidak masalah ya. X atau Y tidak masalah, itu hanya menunjukkan posisi saja. Tapi fungsinya yang berbeda ini jelas bermasalah. Itu. Kalau ada fungsi posisi atau Y seperti ini, tetapi dia menggunakan cos atau cos gitu ya. Nah, itu artinya fase awalnya pasti ada. Fase awalnya ada. Bisa dikatakan itu bisa ditulis seperti ini. Y dalam fungsi T 0,2 ini bisa diganti sin asalkan seperti ini. 4 pi T. Nah, di sini dikasih fase awal. Fase awalnya itu kalau ini sebesar 90 derajat. Itu sama. Itu. Oh, plus, sorry ya. Itu fase awalnya. Jadi sebenarnya tetap sama fungsi sin, cuman awal mulanya berbeda. Maksudnya gimana? Kalau kita punya gerakan harmonik sederhana yang berupa bandul dan itu bisa bergerak ke kiri ke kanan secara putaran, artinya itu awal mulanya itu dia ada di sini. Di saat saat awal pengamatan dia sudah ada di sini. Jadi kita mulainya itu bukan dari tengah-tengah mengamatinya, tapi sudah berada di ujung kiri atau kanan. Ini fase awal, saat T-nya 0, seperti itu. Nah, saat T-nya 0 itu bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan O 0,2 cos atau 0,2 sin 4 pt plus, itu sama saja. Ini adalah hal yang sama. Gitu. Nah, sehingga kita tidak terlalu peduli dengan persamaannya, karena pertanyaannya itu adalah kecepatan maksimum. Tetap kecepatan maksimumnya itu adalah kita menggunakan standar umum bahwa V maksimum tetap dinyatakan dalam omega kalikan A. Ini yang utama untuk V maksimum, terserah persamaannya mau dalam sin, mau dalam cos, itu terus seperti ini. Nah, di soal yang sudah diketahui amplitudo, yaitu sebesar 0,2 ini, yang amplitudo, terus omeganya konstanta atau koefisien sebelum T, yaitu 4pi, ini omega namanya. Dan juga ini juga amplitudo, ini omega. Omega itu yang seperti W itu. Ini namanya adalah amplitudo, yang 4pi saja itu omega. Sehingga ketika kita membutuhkan omega kali kan A, tinggal masukkan saja di situ. Yaitu omeganya 4pi, lalu amplitudonya 0,2. 4pi kalikan 0,2, yang 4 kalikan 2 kan 8, berarti 0,8, masih ada pi-nya. Satuannya meter per detik. Sehingga pilihan kita ada di A. Kemudian yang nomor 2, mirip ya. Dalam sebuah simulasi interaktif berbasis AI, sebuah benda bergetar dengan amplitudo A dan frekuensi sudut omega. Jika simpangan benda menjadi setengah amplitudo, maka perbandingan energi kinetik terhadap potensial totalnya berapa? Ini perlu Pak Polisi sampaikan dulu bagaimana kita mempunyai atau mendapatkan formula energi kinetik, potensial maupun total pada sebuah gerakan harmonik sederhana atau putaran. Ya, ini eh, perlu waktu untuk mendapatkan bagaimana energi. Yang pertama, saya tulis secara umum saja. Simpangan itu, ini secara umum ya, amplitudo dikali sinus omega T.
Ingat, omega T itu merupakan sudut fase. Omega T itu disebut sebagai sudut fase. Sudut fase yang disimbolkan dengan theta atau omega T. Jadi di omega T itu bisa juga dengan theta gitu aja. Yang satuannya adalah dalam radian. Radian disingkat dengan RAD, bukan R tapi RAD. Lalu untuk omega kita sudah tahu yaitu 2pi dibagi periode atau 2pi dikalikan frekuensi getarannya. Lalu untuk fase, fase itu lambangnya seperti ini, pi. Pi itu seperti ini. Itu dirumuskan waktu dibagi periode. Itu fase namanya. Dalam bentuk pecahan. Kurang lebih dari 0, kurang dari 1. Kurang dari 1. Kemudian kita teruskan untuk kecepatan getaran adalah P omega dikalikan A. Ini sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, tapi tidak masalah, kita ulang terus ya. Lalu percepatannya adalah negatif omega kuadrat kalikan A kalikan sinus lagi di sini. Sinus omega T. Seperti itu. Nah, lalu kita akan mencoba mendapatkan nilai energi. Saya mulai dari energi kinetik. Energi kinetik yang kita tahu adalah setengah massa dikalikan kecepatan kuadrat. Perhatikan tentang V. Ini bisa kita masukkan ke sini. Jadi V yang nilainya omega A cos itu kita ganti. Ini kita ganti di sini. Yaitu setengah massa dikali V, kita ganti omega kalikan A kalikan cos omega T. Ingat di situ kuadrat. Lalu kita kuadratkan semuanya tanpa kecuali di dalam kurung itu karena ada kuadratnya setengah M dikalikan omega kuadrat dikalikan A kuadrat kalikan cos kuadrat kalikan omega T. Lalu untuk massa kalikan omega dalam hal ini bisa Anda lihat di sebelah ini setelah setengah itu ya. Massa dikalikan omega kuadrat itu namanya konstanta, konstanta getaran. Maka ini bisa kita ganti. Bisa kita ganti yaitu setengah ini adalah K, lalu A tetap, A kuadrat, ini cos tetap. Nah, inilah yang dikatakan energi total. Energi totalnya itu E setengah KA kuadrat itu. Itu total. Maka dengan demikian kita bisa tuliskan secara simpel bahwa energi kinetik adalah energi total itu dikalikan dengan cos kuadrat sudut fase. Ini yang diinginkan oleh soal, kita punya formula ini. Lalu kita akan membaca kembali soalnya seperti apa. Nah, di soal kita dapatkan, kita diberi informasi bahwa amplitudenya itu A, frekuensinya omega, kata kuncinya di sini. Simpangannya saat itu sama dengan setengah amplitudo. Data ini akan memberikan kita sudutnya seberapa. Kita akan menggunakan formula ini untuk mendapatkan nilai sudut. Oke, dalam soal kita eksekusikan. Dari soal kita dapatkan pertama simpangannya sama dengan setengah dari amplitudo. Padahal simpangan itu isinya ini adalah A dikalikan sinus kalikan omega T sama dengan setengah dari A. Artinya apa? Ini bisa kita hilangkan A-nya kita cancel, sama, kita cancel. Maka kita dapatkan nilai sin omega T itu sama dengan setengah. Sin yang nilai setengah adalah 30 derajat. Omega T sama dengan 30 derajat. Nah, dari sini kita perlu hafal ya beberapa istimewa. Kita harus tahu bahwa sin 30 derajat itu setengah. Maka kalau ada suatu informasi sin sesuatu setengah, berarti berapa sesuatu itu ya 30. Nah, data ini penting untuk kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah berapakah perbandingan energi kinetik terhadap energi total. Nah, berarti kalau kita olah lagi energi yang kita dapatkan ini,
Kalau kita diminta perbandingan energi kinetik terhadap itu dibagi ya, terhadap itu per maksudnya, terhadap energi total itu ternyata sama aja hanya menghitung nilai cos kuadrat dari sudut fasenya. Sementara sudut fase sudah kita dapatkan senilai 30 derajat, berarti kita hitung langsung saja cos kuadrat dari 30 derajat. Cos kalau nilai cos 30 itu setengah akar tiga. Nah, ini dikuadratin. Berarti kita masukkan setengah akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu 3, 2 kuadrat itu 4. Sehingga jawabannya itu 3:4. Jawabannya ada di C ya. 3/4. Kemudian yang nomor 3, seorang kreator konten sains membandingkan dua sistem bekas identik, tetapi satu diberi massa 2 kali besar. Jika keduanya bergetar dengan amplitude yang sama, maka kecepatan maksimum sistem tersebut lebih besar adalah sistem yang bermassa lebih besar adalah akan lebih besar. Maksudnya jadi gini, ada dua pegas, ya. Jadi ada dua pegas. Kita bandingkan saja seperti ini. Satunya dikasih massa, kita sebut misalnya M1 itu. Pegasnya sama. Dikali dikasih beban lebih besar, berarti maksudnya dia pasti lebih berat. Artinya dia akan lebih molor gitu, lebih panjang. Seperti ini. Ini M2. Jika keduanya, tapi satu diberi massa 2 kali besar. Jadi kalau di sini massanya misalkan 2 kilo, di sini 4 kilo. Di sini 1 kilo, di sini 2 kalinya. Gitu. Jadi seandainya di sini adalah massanya M1 sama dengan M, misalkan begitu. Untuk memisahkannya bebas ya. Misalkan M1 ini sama dengan M. Berarti M2-nya itu adalah 2M. Ini bukan 2 meter ya, 2M itu. Karena dari kata-kata 2 kali besar. Boleh nggak pakai angka? Boleh. Ya kan M1 1 kilo, M2-nya 2 kilo bebas. Nah, dengan pegas yang sama ini identik. Kenapa kalau lebih panjang? Karena lebih besar masanya, maka lebih molor. Seperti Anda narik pegas dengan lebih kuat, pasti lebih panjang. Itu maksudnya. Ketika digetarkan tadi dikasih gaya ke bawah lagi, terus dilepas nanti akan bergetar begini. Nah, dengan kekuatan yang sama, maka kecepatan yang lebih besar itu yang mana? Tentu saja yang amplitudenya lebih eh, apa namanya? Bentar ya. Maka kecepatan maksimum sistem yang bermasalah itu apakah lebih besar atau sama? Sekarang kita lihat. Ingat bahwa kecepatan maksimum tadi yang sudah kita bahas di nomor sebelumnya, V maksimum itu isinya hanya omega dikalikan amplitudo. Kalau kita kembangkan lagi, omega itu kan 2 pi dibagi periode dikalikan amplitudo. Anda perhatikan polanya nih Pak. Tidak ada satupun di persamaan ini yang menyebut massa. Artinya apa? Bahwa kecepatan maksimum di sini tidak dipengaruhi oleh massa. Itu tergantung pada pegasnya, ini tidak pengaruh. Nah, dari sini kelihatan ini A bukan massa, T bukan massa, berarti kita simpulkan massa tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi kecepatan maksimum, tidak mempengaruhi kecepatan getaran. Berarti kesimpulannya adalah sama. Meskipun massanya lebih berat, yang ini tetap sama. Jadi rumus itu pentingnya juga untuk menganalisis. Nomor 4, dalam sebuah eksperimen berbasis sensor digital,
grafik percepatan terhadap simpangan menghasilkan garis lurus melalui titik asal dengan gradien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memenuhi persamaan A sama dengan min omega kuadrat X, di mana A itu percepatan, X itu simpangan. Makna fisika dari gradien grafik itu adalah kuadrat frekuensi sudut. Jadi omega itu namanya frekuensi sudut. Namanya ini hanya menyebut omega itu apa. Ini frekuensi sudut, tapi ada kuadratnya ya, berarti kuadrat frekuensi sudut. Atau boleh juga mengatakan kecepatan sudut boleh. Mengapa dikatakan melalui titik asal dengan gradien negatif? Nah, kita bisa eksperimen di sini. Kita akan buktikan secara grafis kalimat soal. Jadi jawabannya sudah ketemu sih, tapi kita akan mencoba memahami kalimat soal itu maksudnya gimana sih? Gini, kita kan punya A sama dengan min omega kuadrat X gitu kan. Jadi kita persamaan umumnya itu kita tampilkan seperti ini, minus omega kuadrat X. Jadi kita misal omega itu umpamanya bebas ya, misalkan 10 gitu ya, 10 radian per detik. Berarti persamaan ini bisa kita tulis A sama dengan minus 10, oh jangan ya, jangan 10. Misalnya kita buat dua aja lah, dua, jadi nah, dua gitu. Berarti omega kuadrat jadinya min 4, karena min 2 kuadrat kan ini. Min 2 kuadrat kalikan X. Hasilnya adalah min 4 kalikan X. Ini persamaan yang kita punya dari pemisalan. Lalu kita bikin tabel. Tabelnya itu kita ambil, kita bikin bebas saja. Tabel ini adalah nilai dari X. Terus ini nilai dari percepatannya. Kalau X-nya misalkan 1, ya udah, berarti A-nya masukin. Berarti A itu sama dengan min 4 dikali 1, hasilnya min 4. Kalau X-nya itu sama dengan 2, berarti A sama dengan 4 kalikan 2 sama dengan min 4. Kalau X-nya 3, A sama dengan min 4 dikalikan 3, hasilnya min 12, dan begitu seterusnya. Lalu kita gambar. Seperti ini gambarnya. Ini adalah A yang menyatakan percepatan, satuannya meter per detik kuadrat. Yang ini menyatakan nilai X-nya gitu. Nah, kita ambil misalkan di sini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, dan seterusnya. Lalu ini ada berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kita ambil nilainya. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Di sini min 2, min 4, min 6, min 8, min 10, min 12, dan seterusnya. Kita ambil ini aja. Lalu kita gambar nih. Gambar di X1, A-nya itu min 4, maka di sini. Nah, di sini. Kalau X-nya 0, X-nya 0, A-nya juga 0. Misalkan X-nya di sini 0 ya. Kita masukkan, berarti A sama dengan min 4 dikalikan 0. Ya, hasilnya tetap 0. Berarti kalau 30 di sini tetap 0. Lalu ketika X-nya 2, ternyata A-nya itu min 8, berarti di sini. Nah, ini. Ketika X-nya 3, ternyata min 12. Terus kita gambar, grafiknya ini kita gambar. Kita latih gambar ini garis lurus ya. Nah, itu yang dimaksud dengan grafiknya itu merupakan garis lurus melalui titik asal dengan gradien negatif. Itu maksudnya begitu. Gradiennya negatif. Miringnya miring
ke bawah simpel dulu. Jadi pernyataan di bawah itu maksudnya seperti ini, garis-garis lurus, tapi miring seperti ini, namanya gradien negatif. Ini disebut dengan garis lurus dengan gradien negatif. Jadi angka-angka yang muncul ini kita misalkan saja. Dibuat angka lain juga boleh. Pasti untuk grafiknya itu modelnya akan seperti ini. Grafik. Tinggal miringnya itu kadang miring banget seperti ini, agak landai itu tidak masalah. Yang penting menyatakan gradien negatif. Itu maksudnya miring. Dari atas kiri ke kanan bawah. Oke, kemudian kita ke nomor 5. Seorang siswa mengamati grafik energi kinetik gerak waktu dari suatu sistem GHS. GHS itu gerak harmonik sederhana. Dan mendapati bahwa energi kinetik maksimum terjadi 2 kali dalam satu periode. Hal ini karena energi kinetik maksimum terjadi 2 kali dalam satu periode. Itu 2. Kira-kira gitu. Kan red, red. Karena energi kinetik maksimum terjadi di titik ekstrim. Benda melewati titik keseimbangan 2 kali ya, karena energi kinetik itu terjadi di titik terendah. Ketika dalam 1 kali waktu, berarti dia melewati titik 2 kali. Gimana gambarannya? Seperti ini, teman-teman. Jadi kita harus bisa menggambar, bisa membayangkan suasananya atau kenyataannya ya. Jadi kalau ini ada, misalkan titik terendah, seandainya nggak digetarkan, dia akan diam di sini. Terus ini kita simpang ke sini, kita tarik ke sini, kita simpangkan namanya. Terus kita lepas namanya. Nah, ini kita lepas. 1 kali periode itu berarti satu jalan. Ini setengah jalan. Nah, 1 kali nimbang thread itu setengah namanya. Ini setengah. Terus balik lagi. 1 kali, terus balik lagi di sana. Ke tempat semula. Itu namanya 1 kali periode. 1 kali getaran. Nah, jadi bandul ini ketika pertama kali ditarik ke kiri lalu dilepas, dia akan bergerak ke kanan, tentu saja melewati titik keseimbangan ini. 1 kali. Padahal itu masih setengah perjalanan. Balik lagi ke kiri, akan melewati lagi titik yang sama di tengah-tengah ini. Itu namanya 1 kali periode. Jadi kalau kita kasih huruf A, di sini B, di sini C, 1 kali periode itu samanya 1 kali getaran. Perhatikan di situ 1 kali periode, 1 kali periode itu sama dengan 1 getaran. Gerakannya gimana kalau dari soal ini? Yaitu dari A melewati B, lalu menuju C, melewati B lagi, lalu ke A lagi. Itu 1 kali putaran. Nah, ini titik terendahnya di sini. Melewati titik terendah 2 kali. Nah, karena kecepatan tertinggi ada di titik terendah. Ini soal pertama. Kecepatan maksimum terjadi saat bandul atau benda ya melewati B. Dan dalam 1 kali periode, dalam 1 kali periode atau 1 kali putaran maksudnya, benda atau bandul melewati B 2 kali. Sebanyak 2 kali. Nomor 6 yang sudah masuk ini ada Nara, Rahel. Halo Nara, Rahel.
Kita sapa ya. Rahel, sehat Rahel? Halo Rahel. Hai Rahel, Rahel. Nara? Oh ya. Halo Pak, Belum. Oke, nomor 6. Dalam sebuah game edukasi berbasis fisika, pemain diminta menentukan posisi saat energi kinetik sama dengan potensial. Jika amplitude sistem adalah A, maka simpangan benda saat itu terjadi seperti apa? Nah, ini tadi di nomor 2 atau 3 tadi kita sudah menurunkan rumus energi kinetik. Kita belum menurunkan energi potensial. Oke, kita turunkan di sini. Ini bukan caranya ya, ini materinya dulu. Kayak tadi ini jangan dikira, oh ini caranya segini. Ini bukan caranya. Caranya cuma kita sudah punya rumus ini, tinggal masukin aja. Ini caranya yang ini, dari kotak sampai sini itu cara. Ini informasi eh, anak-anak ISKO harus tahu dari mana rumus EK itu E total kali kampus dari mana ini. Ya, ini bukan caranya. Ini untuk mengingatkan saja. Kemudian di nomor 6 kembali kita gunakan energi. Cuman kita belum tahu potensial. Eh, ini catatan dulu. Untuk energi kinetik tadi kita sudah punya setengah konstanta getaran dikalikan amplitudenya dikalikan cos kuadrat omega T gitu ya. Nah, terus ini mengingatkan yang ini namanya energi maksimum, energi total boleh atau EM juga ada boleh maksimum. Nih. Nah, sekarang kita lihat bahwa energi maksimum itu sebenarnya energi total itu bisa kita identikan dengan energi mekanik. Mekanik yang biasa kita pelajari di gerakan lurus. Dan ini kita tahu merupakan penjumlahan dari EP dan EK. Nah, kalau kita masukkan EP itu berarti hasilnya adalah EM dikurangi EK. Lalu kita substitusikan nilai EM seperti yang ada di rumus sebelumnya, yaitu ini adalah setengah KA kuadrat dikurangi EK-nya juga sama EK A kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat omega T. Nah, ini ada faktor yang sama, yaitu ini sama. Maka kita faktorkan, yaitu EP sama dengan setengah KA kuadrat. Nah, terus dikalikan sini, 1 dikurang cos kuadrat omega T. Gitu. Nah, kita tahu bahwa catatan matematika ya, catatan matematika, kalau sin kuadrat dari suatu sudut ditambah cos kuadrat dari sudut yang sama, itu hasilnya 1. Berarti kalau kita mau mencari sinus kuadrat, itu sama dengan 1 dikurangi dengan cos kuadrat theta. Dan di sini sebenarnya sama dengan ini. Sama kan? Berarti ini kita ganti sinus kuadrat. Artinya kita punya formula baru tentang potensial pada getaran, yaitu setengah konstanta kalikan A kuadrat dikalikan dengan sinus kuadrat omega T. Itu maksudnya. Nah, sekarang di soal itu, kata kuncinya adalah energi kinetik sama dengan potensial. Ya, kita masukkan saja. Kita masukkan nilainya, rumusnya kita masukkan dari soal. Pertama, energi potensial sama dengan energi kinetik. Maka rumus yang sudah kita buat ini kita masukkan. Jadi pengerjaannya di sini ya, tadi materinya. Ini adalah setengah K A kuadrat, untuk potensial itu menggunakan sinus kuadrat omega T. Sedangkan kinetik menggunakan kosinus setengah K A kuadrat menggunakan kosinus omega T. Bagian
Yang sama kita kita cancel ini sama, ini juga sama ini. Itu kita coret, kita coret. Semuanya satu. Tinggal sinus kuadrat sama dengan kosinus kuadrat. Tadi kita tulis di sini sinus kuadrat omega T sama dengan nilai dari kosinus kuadrat omega T. Atau bisa kita tulis kuadratnya dihilangin. Sinus omega T sama dengan kosinus omega T. Atau bisa kita tulis sinus berapakah yang nilainya itu sama dengan kosinus. Ya, kita harus ingat nih. Jadi kita punya tabel trigonometri kan. Ingat bahwa sinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Begitu juga dengan nilai kosinus 45 derajat setengah akar 2. Berarti ketika ada suatu pernyataan sinus sama dengan kosinus, artinya sudutnya itu berarti 45. Ini terjadi saat omega T, ini sudutnya maksudnya omega T sudutnya ya. Omega T itu sama dengan 45 derajat. Nah, sekarang soal mintanya gimana? Maka simpangan pada saat itu kondisinya seberapa amplitudo. Nah, baru nilai sudut ini kita masukkan ke pertama simpangannya. Nah, simpangannya yang kita punya tadi sudah di awal ini cara eksekusi akhir Y sama dengan amplitudo dikalikan dengan sinus omega T ini. Berarti ini nilai sinus setengah akar 2. Kita masukkan berarti A dikalikan setengah akar 2. Setengah akar 2 dengan catatan saya kita bentuk menjadi setengah A akar 2. Nah, itu ada di C. A dibagi akar 2 itu sama dengan setengah A akar 2. Jadi A dibagi akar 2 itu sama dengan setengah A kali akar 2 itu sama. Untuk ini sama. Yang berikutnya ada di C. Nomor 7. Seorang siswa menggunakan sensor gerak dan menemukan bahwa saat kecepatan benda bernilai setengah dari kecepatan maksimum, maka simpangannya berapa? Ini sama juga, jadi start kita dari kecepatannya. Kecepatannya adalah omega A kalikan kosinus sudut omega T. Nah, kita tahu bahwa omega itu maksimum ini dikatakan maksimum. P maksimum kalikan dengan cos omega T. Nah, nilai P-nya ini bernilai setengah dari kecepatan maksimum. Berarti ini sama dengan setengah kali kecepatan maksimum. Sama dengan P maksimum dikalikan dengan cos omega T. Maka P maksimumnya bisa kita cancel, kita coret seperti ini. Maka kita dapatkan bahwa nilai cos dari omega T itu sama dengan setengah. Nilai sudut berapakah yang cosnya itu setengah, yaitu 60 derajat. Nah, jadi informasi bahwa nilai kecepatan sama dengan setengah dari kecepatan maksimum itu tujuannya untuk mendapatkan sudutnya. Setelah kita tahu sudutnya berapa, baru kita gunakan untuk mendapatkan simpangan yang ditanyakan oleh soal itu. Dan dengan demikian, Y sama dengan A, kembali ke awal, sinus omega T. Omega T ini 60 derajat, berarti kita tuliskan A dikalikan dengan sinus 60 derajat. Sinus 60 itu nilainya setengah akar 3. Ini harus hafal ya. Ini setengah akar 3. Atau bisa kita katakan setengah A akar 3. Jawaban yang mungkin yang paling sesuai adalah yang do. Setengah akar 3/2 A. Jadi kalau ditulis
biasa, jadinya akar 3 dibagi 2 kalikan dengan A, itu maksudnya. Jadi polanya sama, hanya ketika cara mendapatkan sudutnya berbeda. Kalau yang nomor sebelumnya itu mendapatkan sudutnya dengan cara membuat energinya. Kalau yang nomor atau nomor 6 ya, nomor 7 itu kita mendapatkan sudutnya dari informasi kecepatan maksimum dan kecepatan pada saat tertentu. Nomor 8. Dalam eksperimen laboratorium modern, sebuah benda mengalami gerak harmonik sederhana dengan energi total E. Ingat, energi total. Jika simpangan menjadi setengah amplitudo, maka energi kinetiknya berapa? Simpangannya setengah amplitudo ini bertumpuk ya, bertingkat, misalnya, tapi caranya nggak banyak ya. Oke, pertama kita ingat dulu tentang energi total. Energi total bisa kita analogikan dengan energi mekanik. Yang isinya tadi sudah, yaitu setengah K kalikan amplitude itu total namanya. Kemudian informasi berikutnya, jika simpangan menjadi setengah amplitudo, berarti kita itu simpangan. Simpangannya adalah A dikalikan sinus omega T. Ya kan? Nah, Y-nya ini setengah dari amplitudo. Tinggal kita tuliskan ulang saja, lalu kita cancel. Jadi, dengan bikin garis. Ini bisa kita coret sehingga kita dapatkan sinus omega T setengah. Sinus omega T itu setengah. Artinya apa? Nilai omega T itu sama dengan 30 derajat. Itu sudutnya. Tapi yang kita dapatkan, yang kita inginkan kinetiknya itu berapa E. Ya kita masukkan, kita ingat tentang kinetik. Rumusnya kita sudah punya formula tadi, sudah kita turunkan bahwa energi kinetik itu isinya adalah setengah K A kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat omega T. Nah, ini namanya energi total yang tadi disebut dengan huruf E, sama dengan E. Maka kita tuliskan saja di sini bahwa ini merupakan E, lalu kita hitung nilai kosinus kuadrat dari 30 derajat. Perhatikan, ini kinetik, ini adalah E. Cos 30 kan setengah akar 3. Setengah akar 3 tapi di kuadratin. Akar 3 kuadrat itu 3, akar 2 kuadrat itu 4. Hasilnya adalah 3/4 dari E. Nah, jawabannya nggak ada tuh. Sorry, ini sepertiganya ya, bukan setengah ya. Sorry. Bapak ini salahnya. Bukan setengah ini, tapi sepertiga. Oke, bentar, kita tekan dulu. Belum. Sepertiganya, bukan setengahnya. Jadi bukan 30 sudutnya. Sama-sama dulu aja. Jadi yang ini bukan, ini sepertiga. Oke, sepertiganya berarti kalau begitu ini juga sepertiga. Sepertiga. Nah, sekarang kalau sin sesuatu, ini bisa kita, ini sudut ya, ini sudut. Bisa kita simpulkan seperti ini. Bahwa sin sudutnya itu 1/3. Lalu kita gambar nih, kita gambar seperti ini. Ini ya, pendekatan trigonometri analoginya. Harus disebut di sini. Nah, di sini adalah tetanya. Lalu sudutnya, sinusnya dia itu kan depan perut miring, berarti depannya itu 1, miringnya itu 3. Oleh karena itu, untuk mencari yang datar ini, kuadrat 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya itu akar 8. Sebenarnya kurangi 1 itu 8. Akar 8. Dengan demikian, kita akan mendapatkan nilai cos, karena kita butuh cos. Cos theta berarti samping akar 8 dibagi miring, yaitu 3. Oleh karena itu, data ini bisa kita masukkan ke sini. Bahwa
energi kinetik tengah ke A kuadrat adalah E total, lalu kita hitung nilai kosinusnya dari omega T. Kosinus omega T itu kosinus theta. Kita masukkan PK sama dengan E. Ini hasilnya akar 8 dibagi dengan 3, tapi dikuadratkan. Kalau kita hitung akar 8 dikuadrati itu 8, 3 kuadrat itu 9 dikalikan dengan D. Jawabannya 8/9 ada di C. Ini sudah cukup jauh daripada standar yang diinginkan di OSN. Kalau kemarin tidak jauh ini, tapi kita lebih baik menyiapkan diri jauh mungkin dari materi yang distandarkan. Nomor 9, seorang kreator STEM. STEM itu Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. STEM itu singkatan dari Science, Science pakai bahasa Inggris ya. Science, Teknologi, lalu apa tuh? E-nya. Science, Teknologi, Engineering, lalu Matematika. Itu pandangannya. Ini pembelajaran yang mengarah ke kemampuan sains, terus teknologi, perkembangan teknologi, kemampuan merekayasa, dan bagaimana kita menerapkan konsep matematika pada ketiga hal sebelumnya itu. Terus kreator STEM menjelaskan bahwa percepatan maksimum dalam gerak harmonik sederhana terjadi saat simpangan maksimum. Saat simpangan maksimum. Jika amplitudo diperbesar 2 kali, maka percepatan maksimumnya menjadi berapa kali ya? Kita hitung dulu, kita ingat dulu tentang percepatannya. Ingat percepatan pada GHS itu seperti apa formulanya? Ingat, percepatan adalah negatif omega kuadrat dikalikan A dikalikan minus omega T. Dengan demikian, nilai percepatan maksimum isinya adalah minus omega kuadrat kali A saja tanpa T. Nah, sekarang dari sini kita bisa tahu bahwa hubungan antara percepatan maksimum dengan simpangan maksimum itu sebanding. Artinya kalau A 2 kali, A besar ini ya, maka A maksimum juga 2 kali. Jika amplitudo diperbesar 2 kali, berarti nyambung ini, berarti A sebanding atau berbanding lurus boleh. Banding dengan amplitudo. Jadi kalau A-nya itu naik, maka A-nya naik juga. Jika A-nya itu turun, jika ininya turun, maka A juga turun. Turun dan naik saya simpulkan dengan tanda panah. Jika A-nya itu naik, ini juga naik. Jika A-nya itu turun, ini juga turun. Itu sebanding namanya. A-nya diperbesar 2 kali, ya berarti percepatan maksimumnya juga 2 kali, sama, sebanding. Nah, rumusnya jadi seperti ini. A maksimum yang pertama dibanding A maksimum yang kedua, setara dengan amplitudo yang pertama dibanding amplitudo yang kedua. Ini persamaan yang kita dapatkan dari kesebandingan percepatan maksimum dan amplitudo. Nah, sekarang kita munculkan A maksimum
yang pertama dibagi A maksimum yang kedua sama dengan ini amplitude yang pertama, ya ini dua kalinya. Dua kali amplitude yang pertama. Ini bisa kita cancel, hanya saja. Lalu kita kalikan, jadinya kalikan silang, berarti ini dua kali percepatan maksimum yang pertama sama dengan percepatan maksimum yang kedua. Ini dua kalinya. Dua kali percepatan semula. Ini saya bagi dua kali. Nomor 10. Dalam simulasi berbasis VR, virtual reality, ya VR itu virtual reality, VR, virtual reality. Sebuah benda bergetar dengan persamaan posisi X sama dengan A sin omega T standar ya. Jika energi total sistem adalah E, maka energi potensial saat X sama dengan A per 2 adalah apa? Gampang ini. Kita ikuti persamaan dari soal. Uh, kalau kita sudah paham ini bisa kita terbaik. 30 berarti totalnya energi total itu setengah ke A kuadrat ya. Nah, energi total sistem adalah E, maka energi potensial saat X. Oh, tanyakan potensialnya tadi. Ingat tentang persamaan energi yang tadi saya dapatkan. Pertama, energi total itu setengah K A kuadrat. Ini disimbolkan dengan huruf E sesuai kemauan soal. Sementara untuk potensial adalah setengah KA kuadrat dikalikan dengan sinus kuadrat omega T. Dengan demikian ini bisa kita simpulkan bahwa energi potensial itu sama dengan energi total E dikalikan dengan sinus kuadrat omega T. Masalahnya kita belum tahu nilai sudutnya. Di mana sudutnya kita dapatkan dari sini. Ini untuk mencari atau mencari sudut fase. Dengan cara bagaimana? Nah, caranya begini. Tadi Y sama dengan pakai X saja ya, sesuai dengan lambang di soal. X sama dengan A sin omega T. X-nya itu sama dengan A per 2, sama dengan A kalikan dengan sinus omega T. Oleh karena itu bisa kita coret, kita cancel amplitudenya. Itu berarti setengah sama dengan nilai sinus dari omega T. Nah, kita tahu sin sudut yang hasilnya setengah adalah 30 derajat. Ya kan? Sin omega T sama dengan setengah. Berarti omega T itu sama dengan 30 derajat. Seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Jadi nilai ini kita masukkan ke sini. Ya. Jadi EP sama dengan E kalikan dengan sin kuadrat theta. Atau langsung saja ini
Nilai sinnya setengah ini ya. Jadi kita masukkan langsung ke sana. Sinnya setengah. Ya udah berarti langsung aja setengah masukin. Berarti ini setengah kuadrat. Ya setengah kuadrat kan seperempat. Berarti foto karo seperempat dikalikan dengan 1/4 itu ada di A. 1/4 E. 11. Seorang siswa menganalisis data dari aplikasi dan menemukan bahwa periode getaran tidak berubah meskipun amplitude diperbesar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut memenuhi karakteristik gerak harmonik sederhana. Ya, satu itu. Periode tidak berubah. Gimana rumusnya? Rumusnya begini, guys. Periode getaran itu adalah 2 pi dikali panjang tali getaran dibagi dengan percepatan gravitasi. Artinya periode itu ditentukan oleh hanya panjang tali sama gravitasi. Jadi kalau kita bikin bandul, punya lato-lato seperti itu, kita getarkan di bumi, terus kita pindah ke Mars, maka akan berbeda periodenya. Karena percepatan gravitasinya berbeda. Masa bandulnya tidak berpengaruh. Itu salah satu karakteristik dari IHS. Nomor 12. Dalam eksperimen berbasis sensor IoT, IoT, diketahui bahwa kecepatan benda nol pada 2 titik dalam satu periode. Betul, seperti tadi. Titik tersebut adalah titik tertinggi atau simpangan maksimum. Nah, kita kasih informasi tentang sensor itu apa. Sensor IoT atau IoT itu disingkatan dari Internet of Things, yaitu perangkat elektronik yang berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur kondisi fisik di dunia nyata. Jadi entah itu getaran, entah itu gerakan, entah itu pertumbuhan, entah perilaku sebuah partikel itu ada sensornya. Ya kan ada robot tuh, robot jalan, kemudian ketika ada panas dia pindah, dia menghindar. Ya. Kemampuan menghindar itu namanya ada sensornya. Sensor semacam itu sekarang disebut sensor IoT atau Internet of Things. Lalu aktivitas fisik dari benda yang kita amati, kayak gerakan, getaran, gerakan permainan, apapun ya, kenaikan suhu suatu ruangan dan seterusnya, bisa dikirimkan ke internet dan itu terhubung dengan laptop atau perangkat yang akan kita analisis atau kita pantau. Itulah disebut sensor Internet of Things. 13. Seorang siswa menggunakan aplikasi grafik dan menemukan bahwa, entah tadi yang punya apa ini? Oh, C, ya. Jadi di simpangan maksimum itu, tak ingatkan lagi aja, biar enggak lupa. Kalau saya punya getaran yang itu seperti ini, ini ada talinya ke sana. Ini ketika benda di titik tertinggi itu di titik A atau titik itu sama saja, namanya titik tertinggi atau simpangan terjauh, simpangan maksimum, ini titik P misalnya. Di titik B atau A itu berlaku kecepatannya adalah 0. Percepatannya bernilai maksimum. Itu tentu saja potensialnya maksimum. Tapi kinetiknya itu 0 karena dia nggak punya kecepatan. Kecepatan benda 0 pada 2 titik, berarti di titik puncaknya ini. Tapi di titik B kebalikannya. Di titik B kebalikannya. Nah, di sini itu yang terjadi justru kecepatannya maksimum, V-nya maksimum. Lalu percepatannya adalah 0. Tentu saja kinetiknya juga maksimum, tapi potensialnya adalah 0. Kebalikan dari posisi A tadi. Sekarang kita masuk ke nomor 13.
Siswa menggunakan aplikasi grafik dan menemukan bahwa grafik kecepatan terhadap waktu berbentuk sinusoidal. Maksudnya sinusoidal itu V sama dengan omega A cos, tapi di sini jadi omega A sin gitu. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan dalam GS merupakan turunan dari posisi yang berbentuk. Perhatikan ya, berbentuk sinusoidal. Grafik dan siswa menggunakan aplikasi grafik dan menemukan bahwa grafik kecepatan terhadap waktu berbentuk sinusoidal. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan dalam GS merupakan turunan dari posisi yang berbentuk sinusoidal. Berbentuk linear atau sinusoidal ya? Sinusoidal ya. Karena fungsi sinus diberikan masih dalam fungsi sinus, tetap berbentuk sinusoidal. Maksudnya gimana sih sinusoidal itu? Bentuknya kayak gelombang. Ini kayak gini, namanya sinusoidal. Seperti ini sinusoidal. Bentuknya berupa gelombang, mirip gelombang sinusoidal. Dalam analisis nomor 14, dalam analisis energi menggunakan software simulasi, total energi mekanik tetap konstan meskipun terjadi pertukaran antar energi kinetik dan potensial. Prinsip ini sesuai dengan hukum ketukaran energi kapal sekali, tetap ya betul-betul. Jadi jika EP-nya itu naik, maka EK-nya turun. Dan sebaliknya, jika EP-nya turun, maka EK-nya naik. Nah, kesemuanya ini harus dalam kondisi energi mekanik yang konstan. Jadi kalau EP-nya itu naik, maka EK-nya turun. Kalau EP-nya yang turun, EK-nya yang naik. Nah, ininya adalah tetap atau kita tulis sebagai konstan. 15. Seorang kreator konten membuat eksperimen dua bekas dengan konstanta berbeda namun masa sama. Konstanta berbeda. Itu berarti konstanta bekas pertama tidak sama dengan konstanta bekas kedua. Tidak sama itu bisa jadi K1 lebih gede daripada K2 atau sebaliknya. Tapi masanya sama. Masa M1 sama dengan masa M2. Bisa juga kita gunakan NAMB ya. Jika konstanta bekas diperbesar, maka frekuensi getaran akan berubah sesuai dengan persamaan omega sama dengan akar K per M. Karena konstanta bekas, M-nya massa. Sehingga frekuensi kita menjadi, jika konstanta bekas diperbesar, kalau konstanta berbesar, berarti frekuensinya ya naik, lebih besar. Dari mana kita menyimpulkan itu? Anda bisa turunkan rumus yang disajikan oleh ini. Jadi dari informasi ini kita akan mendapatkan fakta seperti ini, guys. Omega itu adalah 2 pi F sama dengan akar K per F. Artinya kalau kita mencari frekuensi adalah 1/2 pi akar K per N. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa frekuensi dan konstanta sebanding dalam akar ya, sebanding akar K. Artinya kalau K-nya naik, F juga naik. Dari sini bisa kita katakan bahwa frekuensi itu sebanding atau berbanding lurus dengan akar konstanta. Kalau ininya naik, F-nya naik. Maka kalau frekuensi getaran akan berubah menjadi sesuai dengan ini. Jika konstanta bekas besar, maka frekuensinya lebih besar gitu. Naik, tambah. Sebanding ya. Nomor 16.
Seorang konten kreator teknologi sedang membuat video eksperimen dengan menggerakkan magnet keluar masuk kumparan yang terhubung ke lampu LED. Ini topik lainnya tentang ini tentang induksi elektromagnetik. LED itu lighting emitted diode. Dan ia menyadari bahwa lampu hanya menyala saat magnet digerakkan, bukan saat diam. Gampang ya. Jadi ketika magnet digerakkan, lampunya nyala itu ada eksperimennya yang gampang. Kalau ada kumparan dikasih magnet, dihubungkan dengan lampu, jika ada elektromnya, dengan menggerakkan magnet itu bisa nyala. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan timbul GGL adalah ada tiga sebenarnya, ada lilitan, ada kecepatan gerak, terus kecepatan gerak pada lilitan itu menimbulkan perubahan flux magnetik. Nah, tapi di sini ditanyakan faktor utama dari kasus ini, dari informasi ini, yaitu perubahan flux magnetik. Meskipun ada magnet, ada kumparan, tapi nggak digerakkan, maka tidak akan ada GGL. Nah, GGL itu gaya gerak listrik, atau kita sebut electromotion force, electromotive force boleh. Perubahan flux magnetik ini yang paling utama. Gimana rumusnya? Ada rumusnya ya. Jadi PGL E sama dengan N, ini selisih dari flux magnetik dibagi waktu. Ini adalah lilitan. Banyak kumparan atau lilitan kumparan pada, lalu yang ini perubahan flux magnetik yang ini. Nah, ini perubahan flux magnet. Lalu yang ini GGL, gaya gerak listrik. 17. Dalam sebuah proyek Smart Energy, seorang siswa menggunakan generator sederhana berbasis kumparan yang diputar dalam medan magnet. Kalau tadi magnetnya yang digerakkan dalam kumparan, itu hal yang sama. Kumparan digerakkan di medan magnet atau magnetnya yang digerakkan dalam kumparan itu menghasilkan efek yang sama. Dan ia ingin meningkatkan tegangan induksi tanpa mengubah kecepatan putaran. Sehingga cara paling efektif yang dapat dilakukan adalah tidak mengubah kecepatan putaran, tapi pinginnya lebih besar tegangannya. Itu ada dua cara, bisa memperbanyak lilitan atau memperkuat magnetnya. Gerakannya tetap. Nah, tapi di sini yang dibahas adalah lilitan, berarti menambah jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin besar efek magnetik yang ditimbulkan. Seorang siswa menggunakan aplikasi sensor pada ponsel untuk menganalisis perubahan flux magnetik dalam suatu kumparan, dan ia menemukan bahwa GGL maksimum terjadi saat perubahan flux berlangsung paling cepat, sehingga hubungan tersebut sesuai dengan hukum Faraday. Ini Faraday itu rumus yang ditemukan itu tadi sudah tak tulis ya, ini Faraday. Nah, ini Faraday kayak gini. E sama dengan N delta flux per delta T itu Faraday. Lebih jauh bisa di-setting sendiri ya, Faraday. 19. Dalam eksperimen berbasis Arduino, sebuah kumparan dialiri arus induksi akibat perubahan medan magnetik. Perubahan medan, perubahan flux itu hal yang mirip ya, hal yang identik lah. Dan arah arus tersebut selalu menentang perubahan yang menyebabkannya. Sesuai dengan prinsip Lenz, ya, itu hukum Lenz. Jadi kalau ada soal gini, pas belajar Anda baca kalimatnya, jawabannya apa, oh berarti ini hukum Lenz gitu. Jadi nggak usah kita menghafal hukumnya adalah gitu. Berarti kayak gini. Kata kunci adalah
arah arus selalu berlawanan atau menentang arah perubahan yang menyebabkannya air. Itu hukum utama. 20. Seorang kreator stem tadi sudah mengamati bahwa ketika magnet didekatkan lebih cepat ke kumparan, lampu LED-nya menyala lebih terang dibandingkan saat digerakkan pelan. Jadi kalau gerakan magnetnya dipercepat, ternyata lampunya semakin terang. Kalau gerakan magnetnya lebih lambat, maka lampunya lebih redup. Maksudnya. Hal ini menunjukkan bahwa BGL induksi dipengaruhi oleh kecepatan perubahan flux tadi saja. Memang perubahan flux itu berpengaruh, tapi kecepatannya itu juga berpengaruh. Perubahannya lambat sama perubahannya cepat itu menghasilkan efek terang pada lampu yang lebih cepat. Jadi ini informasi soal informasi. 21. Dalam sebuah eksperimen laboratorium digital, sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik ini tentang medan elektromagnetik pada kawat lurus. Ini perlu saya jelaskan nanti ya. Dan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Sehingga jika arus diperbesar 2 kali, maka kuat medan magnetnya akan sama dengan cara yang sama. Seperti apa? Nah ini tak jelaskan. Teorinya seperti apa? Ini materi baru. Tema kita adalah kawat lurus yang dikasih arus. Kawat itu ya pengantar ya atau konduktor. Pernah saya jelaskan tapi sudah cukup lama. Ini sampai takut. Oh Jenny, halo malam, malam Jenny, halo Jenny, malam Jenny, malam Jen. Halo, Pak. Lagi di mana Jen? Kenapa? Lagi di mana? Liburan atau liburan? Di rumah. Nah, oke. Oke teman-teman, yang di rumah itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada Jenny, Monik, Nara, Rahel, ada Akila, ada 5. Yang di sini ada 4. Jadi sedang ada yang di offline yang berhadapan dengan Pak Bojo langsung ini ada 4 orang. Ya, jadi cukup banyak malam ini. Oke, informasi singkatnya begini. Pak Boji dengan menyampaikan yang inti-inti aja karena waktu kita kan bentar lagi udah WSN-nya. Diamati aja pola yang saya gambar. Kalau ada kawat lurus dikasih arus listrik, ini itu arus ya. Kawat lurus itu boleh vertikal, horizontal, terserah soal mau gimana gambarnya. Mau miring begini, boleh kasih arus, boleh. Atau horizontal seperti ini, horizontal, ada arusnya gini, boleh. Pokoknya lurus. Apakah semua kawat? Ya, semua kawat yang dikasih arus itu ternyata kawat ini akan jadi magnet. Gampangannya begitu paling gampang. Setiap kawat yang dikasih arus dia akan jadi magnet. Cuman sifat kemagnetannya kekuatan sangat kecil. Kalau dia jadi magnet, berarti dia punya medan magnet. Medan magnetnya ada di sekitarnya, di sepanjang kalau yang vertikal samping kiri kanannya lah. Dan ini arahnya yang sebelah sini itu cross, menjauhi pengamat. Yang sebelah kiri sini itu mendekati. Kalau arahnya ke atas gitu. Bagaimana kalau arusnya seperti yang nomor 2 ini, yang biru ini, ya yang ikuti aja. Berarti silangnya di sini cross. Cross itu menjauhi atau tembus papan. Yang sini dot mendekati kita. Jadi arahnya muter ya, mengelilingi kawan. Kalau ingin tahu gambarannya, Anda sekarang pegang pulpen lebih genggam tangan. Itu begitulah arah medan, seperti arah genggaman 4 jari itu. Dengan jempolnya itu arah arusnya. Kalau jempolnya ke atas, dari arahnya ke atas, jadi gini arahnya. Ya, itu di sepanjang kawat terjadi seperti itu. Kawatnya panjang ya begitu terus. Man kekuatannya kecil. Bagaimana kalau yang horizontal ke kanan ini? Ya sama, dia akan ada medan yang sini jelas cross. Ikuti simpulannya ini jelas cross. Kalau kawat pertama Anda putar-putar, mau putar ke kiri seperti ini, nah ini putar ke sini jadinya kayak gini. Terus ini diputar jadi horizontal begini ya.
Nanti kayak gini hasilnya. Jadi itu hal yang sama. Oke, itu arahnya. Sekarang eh, kita masuk ke penyataannya. Menghasilkan benda di sekitarnya. Ciri gambar yang menunjukkan ada medan itu ada gambar silang dan titiknya ini berarti tidak magnet. Itu sudah kesepakatan internasional. Baik dot maupun cross itu silang, dot itu titik, itu namanya medan magnetik. Lambangnya itu B, yaitu medan magnetik. Sehingga jika arus diperbesar, nah gimana rumusnya? Kita begini teman-teman. Kita ambil salah satu gambar. Gambar yang pertama misalnya. Saya punya gambar kawat arus tadi, kawat yang berarus, kasih arus boleh ke atas, arusnya boleh ke bawah ya bebas. Ini arus. Lalu saya akan mengukur medan magnet yang dihasilkan oleh kawat ini. Misalnya di titik tertentu, anggap titik di sini. Jadi ambil titik sembarang, mau di sini boleh, ya di sini boleh, di sini bebas lah, secara teoretik saja. Saya ambil titik di sini, kita sebut titik P. Lalu kita ukur berapa sih jarak P ke kawat ini, itu namanya A. Jarak itu A. Arusnya I. Nah, besar medan magnetik yang ada di P, medan magnetik di P adalah itu permeabilitas ruang hampa, mu 0 namanya, dikalikan arus yang mengalir pada kawat dibagi 2pi dikalikan jaraknya itu, jarak P ke kawat. Di mana permeabilitas ruang hampa itu nilainya adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7. Satuannya Tesla meter per ampere. Tesla meter per ampere. Itu satuannya. Nah, pada kasus ini, soal ini, itu Anda hanya diminta mengamati bagaimana hubungan antara medan magnetik B, ini namanya medan magnetik atau induksi magnetik boleh. Medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat itu B namanya. Tentu saja medan magnetik titik yang lebih dekat dengan kawat dan titik yang lebih jauh pasti berbeda. Semakin jauh semakin kecil medannya, karena terbalik. Dan kalau kawatnya dikasih arus lebih besar, medannya besar. Artinya hubungan antara B dan arus itu sebanding. Ini kelihatan dari rumusnya. Jadi medan magnetik sebanding dengan arusnya. Sebanding bacanya ya, berbanding lurus. Gimana maksudnya? Berarti medan magnetik setelah dikasih arus besar dibanding medan magnetik ketika arusnya kecil, itu sebanding arus yang kedua banding arus yang pertama. Jika jika arus diperbesar 2 kali, jika I yang kedua itu 2 kali yang pertama, maka kita masukkan ke rumusnya gitu. Maka B2 per B1 2 kali I1 per I1, I2 diganti I1, 2 kali I1. Ini bisa kita cancel I1-nya. Hasilnya itu adalah 2. Berarti kalau kita teruskan formula ini, akan kita dapatkan nilai induksi magnetik yang kedua itu 2, ini 2 kali induksi magnetik yang pertama. Itu maksudnya dari soal ini. Jadi seolah-olah soal ini tidak menghitung, tapi perlu bukti hitungan sebenarnya. Yaitu 2 kali. Yang nomor 22. Seorang siswa menggunakan simulasi medan magnetik berbasis VR, tadi sudah ya, virtual reality. Kalau Anda pernah main di Santera atau di tempat lain, di apa, di tempat wisata, hiburan, ada atau di bioskop ya, bioskop enggak, di teman yang pakai itu kacamata 3 dimensi misalnya, nah, itu namanya virtual reality. Gitu. Gambarnya kayak gitu. Mungkin di KDS ada ya, apa di SEM yang bagus itu di mana Santera ya, jadi ada efek kita dikasih kacamata lalu
kacamata khusus ya, kita seperti masuk di dunia itu, gitu. Itu namanya virtual reality, VR. Dan mengamati pola garis medan di sekitar kawat berarus. Oke, perhatikan mengamati pola garis medan itu seperti gambar tadi yang kita buat di nomor 21 garis lurus, garis tanda silat dan dot. Medan garis medan magnetik itu namanya. Di sekitar kawat berarus. Di mana arah garis medan dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Ini hafalannya, menggunakan kaidah tangan kanan. Bagaimana aturannya? Untuk jadi Anda jempolnya itu luruskan bukan lurusnya itu ke atas kalau Anda pas menggenggam pulpen yang vertikal, jempolnya ke atas kan, lalu genggamlah pulpen itu. Bentuknya kayak gitu genggamannya. Jadi kaidah tangan kanan yang dimaksud kayak gini. Ini arusnya, ini medannya. Tinggal ikuti. Oh, arusnya ke kiri ya ke kiri, berarti ini arusnya. Arusnya ke kanan ya ke kanan. Arusnya ke bawah ya ke bawah. Selalu begini. Itu kaidah tangan kanan. Pertanyaannya bagaimana kalau tidak punya tangan kanan? Naik kiri. Maka arusnya itu berlawanan. Misalkan tadi arusnya begini, itu naik kiri harus begini. Itu lawan. Jadi harus ini arah yang melawan arus yang digambar. Misalkan ini ke atas, tangan kirimu ke bawah. Kalau tidak punya tangan kanan. Bagaimana kalau kamu punya tangan? Ya diapalin gambarnya itu. Nah ini maksudnya adalah eh, kalau ini jempol, ini genggaman jarimu yang lain, genggaman empat jarimu ini, itu artinya ini tangannya ya, ini tangan saya. Ini genggamannya nggak bagus ini. Nah, ini bagus saya. Ini kayak jempolnya. Nah ini menunjukkan arusnya yang ini. Ini arah arusnya. Di arah genggaman empat jari itu adalah ini arah medannya. Berarti I ditunjukkan oleh jempol atau ibu jari. Ditunjukkan oleh ibu jari. Pola aja ya. Oke. Terus arah mana itu arah genggaman empat jari lainnya. Arah genggaman empat jari lainnya. Lain siapa ya lain jempol maksudnya? Saya pikir ada bisa bayangkan yang praktekkan. Ketiga, dalam eksperimen Piot berbasis sensor dalam metre, sensor medan magnet. Sebuah kawat dialiri arus dan sensor ditempatkan pada berbagai jarak. Oke, saya ulang. Dalam eksperimen Internet of Things berbasis sensor medan magnet, sebuah kawat dialiri arus dan sensor itu ditempatkan pada berbagai jarak. Jadi ada kawat dikasih sensor jarak yang dekat, yang jauh gitu. Dan ditemukan bahwa medan magnet semakin kecil saat jaraknya diperjauh atau diperbesar. Sehingga hubungan tersebut menunjukkan bahwa medan magnet itu berbanding terbalik dengan jaraknya. Itu bisa kita pahami dari rumus yang kita tulis tadi, yaitu B sama dengan, kalau belajar Anda minimal mengulang mengerjakannya, jangan dibaca. Kalau fisika teman-teman ketika Anda baca itu nggak akan nyantol, sulit. Harus Anda baca, kerjakan ulang, itu baru nyambung. Memang harus banyak tulis kalau eksak ya. B adalah mu 0 kalikan arus dibagi 2 dikalikan A. Tadi kan sudah, itu arus, B itu medan magnetik, A itu jarak. Kalau tadi kita membandingkan antara B dan I, sekarang kita bandingkan antara B dan jarak ini. Jarak terbalik namanya. Ciri terbalik itu dia di bawah per. Jadi bisa kita tulis bahwa B itu berbanding terbalik dengan A. Ditulis seper A. Di mana rumus yang akan terbentuk?
medan magnetik kondisi yang kedua dibanding medan magnetik pada kondisi pertama itu terbalik. Jadi di sini jarak yang pertama, jarak yang kedua kayak gini. Kalau tadi dengan arus sebanding, bandingnya tuh ngikuti. Nah, ini. Nah, ini. B2 B1, I2 I1 gitu. Kalau yang ini B2 B1 bisa A1 A2 itu balik sama. Apa maknanya? Yang biasa kita pakai itu kalau jika gitu kan. Jika A-nya naik maka B-nya turun. Lalu kebalikannya jika A-nya turun berarti B-nya naik. Naik dan turun kita nyatakan dalam bentuk panah. Jika A-nya itu turun maka B-nya naik. Jika B-nya A-nya itu naik, nah B-nya turun. Balikan apa? Mungkin bisa baca panah-panah ini maksudnya kalau A-nya turun, B-nya naik. Itu kebalik. Berikutnya di nomor 24. Seorang kreator konten nih, temanya tentang kreator konten semua ya. Ini bahasanya bahasa kekinian. Seorang kreator konten saya membuat eksperimen dua kawat sejajar berarus listrik searah dan mengamati bahwa kedua kawat sangat menarik. Hal ini terjadi karena daya listrik bukan tidak ada menyembuhkan medan magnetik saling memperkuat arus listrik hilang. Nah, yang benar yang di medan magnetik saling memperkuat. Nah, gimana nih gambarnya? Perhatikan harus kita gambarkan bentuknya. Ya, ini melibatkan gaya loren ini. Ini diterima aja informasi ini, sementara hitungannya apa tak kasih hitungan sekalian ya rumusnya. Jadi pada kawat lurus berarus itu ada dua, ada yang arusnya searah, ada yang arusnya berlawanan. Ini sekarang arusnya yang searah. Ini kawat, ini juga kawat, jajar namanya. Anggap ini kawat yang pertama, ini kawat yang kedua. Arusnya searah. Searah itu ya sama. Kalau ke atas ya kasih ke atas semua. Kalau ke bawah semua searah. Bebas. Dibuat ke atas semua. Boleh. Ini arus pada kawat pertama. Kita tulis I1. Ini arus pada kawat kedua. Kita tulis I2. Jarak kedua kawat itu menentukan. Kita sebut sebagai A. Kalau seperti ini, ternyata efeknya itu kedua kawat yang tarik menarik. Jadi kawat yang ini akan tertarik oleh kawat kedua. Begitu juga kawat kedua akan tertarik ke kawat pertama. Tarik menarik di sini bentuknya adalah berupa gaya. Gitu. Jadi saling saling mendekat atau saling melengkung. Ketika arusnya itu berlawanan, kita gambar lagi dengan teks berbeda. Berlawanan misalkan satunya itu yang ke atas, satunya ke bawah. Ini kawat yang pertama, ini kawat yang kedua. Kalau berlawanan, berlawanan boleh begini, atau bentuknya itu eh, seperti ini. Ininya yang ke bawah, ini yang ke atas, sama aja ya, kawat berlawanan. Ini kawat A, kawat B, bebas. Ini kita sebut I1, kita sebut I2. Ini adalah jaraknya, jarak kedua kawat dalam milimeter biasanya. Ini A. Kalau berlawanan, maka kedua kawat ini saling menjauh, tolak menolak. Jadi kawat yang kedua ini menjauhi kawat yang pertama, begitu juga kawat yang pertama juga menjauhi kawat yang kedua. Ini juga sama, ini saling menjauh. Tanda panah tak kasih huruf F itu maksudnya gaya tolak menolak maksudnya, saling menjauh. Saling menjauh itu. Bisa juga gambarnya itu horizontal, boleh. Seperti ini boleh gambarnya. Baca cara sama ke kiri. Maka ini tarik menarik. Dia akan tertarik ke A, juga tertarik ke B. Bebas ya.
Prinsipnya arusnya itu searah tarik-menarik yang berlawanan, bukan tolak-menolak. Maksudnya apa sih? Kawatnya itu saling menjauh, saling menghindar kalau arahnya berlawanan itu. Nah, gaya yang bekerja pada kawat semacam ini itu disebut gaya magnetik atau gaya Lorentz. Ini gaya ini disebut gaya magnetik, gaya magnetik atau gaya Lorentz yang terjadi pada kawat. Besarnya berapa untuk gambar ini? Besarnya itu atau rumusnya maksudnya adalah mu nol dikalikan arus yang pertama, arus pada kawat pertama itu berapa, dikali arus pada kawat kedua itu berapa, dikalikan panjang kawat, dibagi 2 pi kalikan jarak kedua kawat. Itu rumusnya. Baik gaya tolak menolak maupun tarik menarik itu sama dengan menggunakan seperti ini. Baik tolak menolak, tarik menarik, rumusnya kayak gini. Lagi-lagi semakin jauh jarak kedua kawat, gayanya semakin kecil. Semakin dekat, semakin besar. Hubungannya kembali seperti medan magnet. Seperti ini. Itu kalau dirumuskan. Dari sini soalnya hanya konseptual ya, tidak 25. Dalam proyek smart generator mini, seorang siswa memutar kumpara dalam medan magnet tetap dan menghubungkannya ke sensor tegangan digital. Lalu ia menyadari bahwa ketika arah putaran dibalik, maka besar GGL tetap dan arah tetap salah, saudara. Ketika arah dibalik, arah putarannya arah arusnya berbalik. GGL tetap, tapi arah arusnya berubah. Itu yang B. Besar GGL tetap, sorry, yang C ya, besar GGL tetap, tetapi arah arusnya berubah. Jadi cuma membalik arah itu hanya mempengaruhi arah saja. Artinya apa? GGL tidak dipengaruhi oleh arah arusnya atau arah gerakan medan magnetiknya. 26. Seorang siswa membuat generator mini untuk konten eksperimen di media sosial dengan menggunakan kumparan 200 lilitan yang mengalami perubahan flux magnetik sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 Weber. Weber itu Weber bahasanya. Dalam waktu 0,01 detik. Sehingga besar GGL-nya yang dihasilkan pada kumparan itu berapa volt. Nah, ini kita gunakan rumus tadi apa? Faraday ya. Faraday yang seperti ini. GGL itu E sama dengan min N perubahan flux magnetik terhadap waktu. Oke. Di situ sudah dijelaskan perubahan flux magnetiknya sudah diketahui 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi kalau kita data di soal pertama, N-nya itu sebesar 200, sebanyak 200 liter. Lalu perubahan flux-nya itu 10 pangkat min 3 Weber. Bacanya itu 2 kali ya, 2 kali perubahan. Perubahannya nggak dijelasin, itu menurun apa naik, sementara kita kasih negatif saja. Ini berarti 2 kali 10 pangkat 33 dibaca Weber. Disingkat W besar, W kecil. Kemudian untuk delta T itu selang waktu perubahan itu berapa lama? Karena sangat singkat ya, 0,01 detik gitu. Maka itu kita masukkan di sini minus N yaitu 200. Biasanya perubahannya itu dikondisikan dari kuat ke kecil. Jadi perubahannya negatif ya, biasanya begitu. Lalu kita kalikan di sini min 2 dikali 10 pangkat min 3 dalam waktu sangat singkat yaitu 0,01. Nah, kita masukkan sekarang min kali min positif. Ini 2 dikali 100 itu pangkat 2. Lalu yang dalam kurung itu 2 pangkat min 3. Nah, terus yang bawah itu sama dengan 10 pangkat min 2.
Ya, 2 kali 2, 4. Ya, pasti yang paling mungkin yang 4. 4 ada dua jawaban, 4 dan 40. Kita akan hitung dulu sampai habis. Sehingga E sama dengan 2 kali 2 itu 4. Sekarang kita main pangkat. Pangkat 2. Sebelah kiri kanannya ada min 3. Min di bawahnya jadi positif 2 begitu. Jadi jawabannya 40. Ini 2 kurangi 3, min 1, tambah 2, 1. 4 kali 10 pangkat 1 atau 10. Sama dengan 40 volt. Pilihannya ada di C. Keempat, dalam proyek smart energy berbasis Arduino kode tadi ya, sampai tadi ya, Arduino. Kemarin mengalami perubahan flux magnetik dari 5 menjadi 0. Nah, itu kan menurun. Maka setiap ada perubahan flux magnetik biasanya dinyatakan yang negatif. Kenapa? Karena dia pasti menurun. Biasanya menurun, bukan pasti. Biasanya menurun. Kita ambil catatan untuk identifikasi soal. Yang pertama, flux magnetik yang pertama adalah 5 kali 10 pangkat 4 Weber. Flux magnetik yang kedua menjadi 0. Nah, ini. Dari 5 kali 10 pangkat 4 menjadi 0. Jadi, artinya kalau kita hitung perubahan fluxnya adalah ya I2 min I1. Berarti ini menurunkan 0 kurangi 5 kali 10 pangkat min 4. Yaitu min 5 dikali 10 pangkat min 4 over. Jadi negatif. Dalam waktu berarti delta T 0,02 detik. Militan yang ada di situ sebanyak 100. Sampai sama dengan 23, 3 kosong saja, 3 kosong kan beres ini. Selesai, sederhana. Supaya kita tulis dulu formulanya. Formula itu misalnya rumusnya ya. Kita tulis dulu formulanya. E ini R adalah negatif N perubahan flux magnetik atau P terhadap waktu. Min N-nya 100, perubahan ininya min 5 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 0,02. Hati-hati kalau menghitung bilang berpangkat ya. Ini selesaikan dulu min kalau min positif kalau ada 5 gitu. Lalu 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Pangkat min 4 kita tulis dulu seperti ini. Di bawahnya ada 0,02 itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. Kita lihat 5 bagi 2 itu 2,5. Dari jawaban A, B, C, D yang paling mungkin adalah yang B, 2,5. Tapi kita cek dulu ya. E sama dengan 5/2 atau 2,5. Makanya kita buktikan pangkat 2, pangkat 4, plus 2 lagi. Pangkat negatif ketika ditaruh di atas per, jadinya pangkat positif. Ini 2 min 4 plus 2 itu 0 ya. Ini 2,5 dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu 1. Hasilnya 2,5 volt. Pilihannya ada di B. Mengingatkan bahwa setiap bilangan yang pangkatnya itu 0 adalah 1 dengan catatan X-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka kalau 10 pangkat 0 langsung 1. Informasi untuk tambahan. 28. Ada rumusnya ya. Seorang kreator sains, teknologi, engineering, and matematik mengukur medan magnet sekitar kawat lurus panjang yang dialiri arus 10 ampere menggunakan sensor magnetik digital pada jarak 2 cm dari kawat.
Jika diketahui konstanta mu nol itu permeabilitas ya tadi sudah. Seandainya kita nggak dikasih tahu ini harus hafal. Maka besar medan magnetik di titik tersebut adalah gunakan rumus ini. Jadi kita gunakan rumus ini untuk mengeksekusi. Ini dikasih rumusnya kalau kita awal, pokoknya kita sudah mulai terbiasa. Oke, kita gunakan rumus tadi, mu nol I, I-nya ini arus khususnya. Tinggal masukin aja pada apa yang disampaikan di soal. Yang ada di soal pertama arus. Diketahui ini arusnya ini arus. I, lalu ini jarak A. Karena masih sentimeter, kita buat meter dibagi 100 atau dikali 10 pangkat min 2. Sudah jadi meter. Oke, kita masukkan. Pertama, mu nol, yaitu 4 pi dikali 10 pangkat min 7, I-nya sebesar 10 ampere. Dibagi 2 pi R. R-nya itu jarak itu ya. Jadi R ini apa dengan A gitu kalau kita. Ini sama dengan R. R sama dengan A. Jarak 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2. Kita lihat di sini, Anda perhatikan 4 pi. Yang bawah 2 pi kali 2 yang 4 pi. Maka kita bisa cancel. Kita coret. Kita coret yang 4 pi, coret dengan 2 pi dan 2. Ya tinggal ini. Kita tidak dengan angka ini. Nah, di situ ada nilai 10. Jadi B sama dengan 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 1 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Tinggal ini. Berarti kita kumpulkan pangkatnya berarti 10 pangkat min 7. 10 saja itu sama dengan pangkat 1. Yang pangkat min 2 bawah taruh atas dari pangkat plus 2. Jadinya 10 pangkat min 7 tambah 1 itu min 6 tambah 2 min 4. Min 4. Satuannya adalah Tesla. Sehingga jawaban kita ada di C, yaitu 1 kali 10 pangkat min 4. Ini bisa ditulis 1 kali, ya ini bisa ditulis 1 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Kadang di soal juga dinyatakan dalam mikro Tesla, mili Tesla gitu. Nah, sekarang kita teruskan juga ini. Kita coba teruskan dari apa kita jawab. Atau kalau pilihannya minta pakai satuan mili atau mikrosenti, kita teruskan saja ini. 1, kita pecahkan begini, pangkat min 1, pangkat min 3. Target kita adalah mencari mili. Pangkat min 3 itu mili, namanya mili. Mili Tesla gitu. Sehingga ini kalau kita kalikan pangkat min 1 kalikan 1 itu 0,1. Ditulis 0,1 mili Tesla. Dibaca mili Tesla. Itu ada. Seperti itu. Tinggal yang punya soal maunya gimana. Oke, kita lanjut. Kita tinggal 2 nomor ya. Perhatikan saja. Pertama dengan tadi ini persis. Pertama kita identifikasi aja langsung. Ini I-nya itu 4 ampere. Lalu medan magnetiknya ada nilainya yaitu 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian jaraknya di situ R sama dengan A yaitu 4 cm. Kita kalikan min 2 biar centimeter. Pertanyaannya berapakah nilai konstanta ya? Pasti ya ini jawabannya pasti B ya. Ini pertanyaan nggak keren ini. Harusnya tanyakan I atau A gitu. Ya udahlah kita ikuti aja soalnya. Ini target kita itu untuk soal gini itu hanya bagaimana kita mengubah suatu persamaan mengikuti apa yang ditanyakan. Kalau B mu 0
I per 2 pi R, berarti kalau mencari min 0, berarti 2 pi R kali B dibagi I. Kita buktikan coba. Harusnya jawabannya B pasti, nggak mungkin lah kalau lain. Jadi ini kita belum hitung ya, karena pengetahuan itu ini tapas, jadi harus eh, nggak ada perubahan. 2 pi R, R-nya 4 senti. Bentar. Dikali 4 senti jadikan meter. Lalu kalikan B. B-nya itu 2 dikali 10 pangkat min 5 dibagi I. I-nya ternyata itu 4 ampere. Ya sudah, bisa kita coretkan itu. Itu hanya 4 coret. 2 pi dikali 2 itu 4 pi. 4 pi. 4 pi dikali 10 pangkat min 2 dan min 5. 4 pi dikali 10 pangkat min satuannya Tesla meter per ampere. Terakhir, seorang siswa membuat eksperimen induksi elektromagnetik dengan memutar kumparan dalam medan magnet sehingga flux magnetik berubah secara sinusoidal dan diketahui GGL maksimum yang dihasilkan adalah 12 volt. Jika jumlah lilitan 50 dan frekuensi sudut 20 radian per sekon, maka besar flux maksimum yang dialami kumparan adalah ini. Jadi Anda sudah diketahui rumusnya, tinggal masukkan saja. GGL maksimum 12. N itu lilitan. Jadi yang omega itu yang ini yang satu. Di GGL itu omega apa? E maksimum itu 12 volt. Kemudian yang lilitan itu N. Lalu ada frekuensi sudut itu omega 20 radian per detik. Kemudian tanyakan flux maksimumnya berapa. Ya, tinggal masuknya ini ya. Nah, dari sini kan sudah kelihatan tuh. Kalau ditanyakan flux maksimum, berarti GGL maksimumnya itu dibagi dengan banyaknya lilitan dikali omega. Seperti itu. Tinggal mengeksekusi nilainya. Ini 12 volt. N-nya 50. Omeganya 20. Ini kan 1000 ya. 12 per 1000. 100, 1000. Jadinya berarti yang B. Sangat sederhana. Saya pikir gampang. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan nggak teman-teman? Satuannya Wobber ya. Ada 0,00 oh 0,012 atau bisa ditulis 12 mili. Jenny, Monik, Nara, Rahel ada yang mau sampaikan, mau tanyakan atau gimana? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, semoga hari 30 ada yang sekitar 80% bisa dipahami, mungkinnya bisa diulang lagi. Kan? Untuk malam ini itu dulu, teman-teman, saya dulu. Selamat malam, selamat berakhir pekan, selamat berlibur 2 hari, selamat bersama keluarga.
dan kita siapkan amunisi untuk aktivitas akademik di sekolah masing-masing. Kita ketemu lagi di hari Senin. Thank you. Terima kasih Pak Terima Fauzi. kasih Pak Selamat Fauzi, selamat malam. Terima kasih.